بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita niatkan hadir di tempat ini dengan niat i'tikaf. Insyaallah kita akan mendapatkan banyak pahala. Selain pahala i'tikaf, juga mendapatkan pahala talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena apalagi yang kita akan lakukan kecuali kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita sebagai bekal nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah, tetapi Nabi sudah memprediksi bahwa umur umat beliau itu baina sittina wa sab'in, antara umur 60 sampai 70 tahun. Karena itu maka di sisa umur kita yang mungkin ada yang 10 tahun lagi, mungkin ada yang 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, maka kita harus isi dengan amalan-amalan kebaikan sekecil apapun itu, insya Allah akan memberikan manfaat. Tetapi di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya itu adalah menghadiri majelis ilmu. Idza ra'aitum raudhah al-jannah, kalau kalian melihat taman-taman surga, maka hadirilah. Taman-taman surga itu sudah ada di bumi. Kalau kita bicara surga, tentu kenikmatan yang sangat besar. Tapi tamannya, kata Nabi, sudah ada di bumi ini, yang di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada kasih sayang, dan malaikat mendoakan kita, yaitu majelis ilmu. Maka orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang taharah, yang di dalam Islam itu ada taharatul qalbi, ada taharatul badan. Di antara dua taharah ini yang paling penting itu adalah taharatul qalbi, membersihkan hati. Tetapi taharatul badan itu simbolik yang harus kita laksanakan. Meskipun simbol tapi penting. Kenapa? Karena miftahus shalah, kunci dari salat itu adalah taharah. Maka kalau kita ingin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus punya kunci. Apa kuncinya? Taharah. Ya, salah satu dari taharah itu adalah yang kita bahas, wudu. Kalau kita ingin mendapatkan kunci yang bagus untuk melaksanakan sholat yang baik, maka harus dipahami kunci itu, yaitu wudu. Salah satunya adalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wudu. Karena wudu ini syariat, maka banyak manfaat, banyak faidahnya. Bahkan orang yang mendawamkan wudu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Kalau dia batal wudu, dia wudu lagi. Sampai wudunya itu tidak ada satu jeda pun dia tidak berwudu. Kalau orang sudah seperti ini, maka orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau orang berwudu berarti dia akan jaga dari batal wudu. Kalau dia jaga dari batal wudu, maka orang ini adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekat kepada Allah, maka tidak heran dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu cerita. Orang yang tidak pernah batal wudunya, kalau dia batal, dia wudu kembali. Istiqomah. Terus menerus nggak pernah putus. Yang disebut istiqomah itu nggak pernah putus. Kalau misalnya kita sholat duha 1 bulan, ternyata 1 minggu kita nggak sholat duha, itu namanya nggak istiqomah. Harus ulang dari awal. Dia istiqomah sampai tahunan, sampai puluhan tahun. Karena dia istiqomah, maka Allah kemudian jadikan dia menjadi kekasihnya karena wudu. Karena dia menjadi kekasihnya, maka pernah dalam satu cerita diceritakan dia bisa mengubah sesuatu menjadi emas karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karamah. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bisa daimul wudu, maka pelajari tentang hal-hal yang terkait dengan wudu, apakah itu fardu wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang dimaklukkan di dalam wudu. Meskipun sepele ini penting, nggak semua orang tahu. Kita pertemuan yang lalu sudah bahas tentang rukun pertama, fardu pertama dari wudu, yaitu niat. Di dalam Islam, niat itu sangat penting. Saking pentingnya niat, jadi rukun. Setiap ibadah, salah satu rukunnya adalah niat. Artinya apa? Anda kalau melaksanakan sesuatu harus ada tekad. Harus jelas arahnya. Harus jelas fokusnya untuk siapa. Itu hebatnya Islam. Maka segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah akan tertolak. Harus karena Allah. Untuk Allah. Mencari keridhaan Allah. Maka wudu kita bukan untuk siapapun, tapi untuk Allah. Karena untuk Allah, maka ikuti aturannya. Aturan mainnya. Apa? Aturan mainnya itu sudah dijelaskan dalam surat atau ayat dalam Al-Quran yang di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian orang-orang beriman ingin melaksanakan salat, maka kata Allah yang pertama yang harus dilakukan adalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu dari kata ghasala. Mandi, membasuh, membersihkan. Ghasala. Kemudian faghsilu fi'il amr, perintah. Karena dia perintah wajib. Maka ketika Anda berwudu tidak membasuh muka, maka wudu Anda batal tuh. Karena dia wajib, jadi fardu, jadi rukun. Maka yang pertama dari anggota badan yang harus dibasuh itu adalah wajah. Nanti kita akan jelaskan dimensi sofistiknya kenapa wajah. Yang kita bahas pertama kali dulu adalah fikihnya dulu. Karena kajian di sini adalah fikih ma'at tasawuf. Fikih dan kajian sofistik yang ada di dalam ritual-ritual tersebut. Apa sih pesan-pesan moral? Tentu ketika bicara sofistik itu lebih bersifat pemahaman. Jangan cari dalilnya, tapi cari pemahamannya. Tapi kalau dalilnya fikih, nah ini perlu dipahami. Di dalam kitab fikih, kitab Al-Mu'tamad fil Fiqhil Islami itu dijelaskan, yajibu ghuslu dhahiril wajhi. Wajib membasuh muka bagian luar. Liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum, karena dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Segala sesuatu harus ada dalil. Segala sesuatu harus ada datanya, ada faktanya, jelas. Enggak boleh asal ngomong, enggak boleh asumsi, apalagi hoax. Ditolak tuh oleh Islam. Anda ingin mengatakan A, mana buktinya? Anda ingin mengatakan membasuh muka wajib, mana dalilnya? Ini baru Islam. Dalilnya yang pertama adalah ayat Quran. Basuh muka
kalian. Dan ini disepakati para ulama, enggak ada ikhtilaf. La ikhtilafa fihi, tidak ada ikhtilaf dalam persoalan ini. Apa itu yang disebut dengan wajah? Wal wajhu ma taqa'ul muwajahatu bihi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri rasi ila dhaqni wa muntahal lihyain wa ardan minal udhuni ilal udhun. Yang disebut wajah ini adalah sesuatu yang ada di depan kita nih. Dari mana? Tulan, panjangnya, ma baina, antara manabit sya'ar. Manabit ini tempat tumbuhnya rambut nih. Sini, ini bukan, ini jidat. Sini nih, tempat tumbuhnya rambut tuh, ini sya'ar. Di sini tandanya nih. Bisa lihat gak Pak? Bisa ya? Ila dzaqni, sampai sini, zakun. Sampai sini nih, dagu. Bahasa Indonesianya dagu nih. Kalau ini bukan wajah nih. Ini apa nih? Leher. Nih, sampai zakun. Kemudian lebarnya minal udun ilal udun. Nih. Jadi kalau Anda wudunya ke sini enggak sampai kena ini enggak sah. Misalnya Anda wudu nih cuma begini doang nih muka, di sini enggak kena nih. Nih sini nih enggak kena. Sini enggak kena nih, maka dianggap wudunya tidak sah. Makanya harus diperhatikan, Pak. Kalau wudunya enggak sah, salatnya sah enggak? Enggak sah. Kalau salatnya enggak sah, Anda harus qada enggak tuh? Kodok Pak, ulang. Wudunya diulang, sholatnya diulang. Anda nggak dapat pahala itu kalau tidak diulang. Bahkan Anda dapat dosa. Kenapa? Meninggalkan sholat. Makanya wudu itu dipelajari betul. Baru persoalan muka. Bagaimana caranya? Wa kaifiyatuhu ayyahudal ma'a biyadaihi jami'an. Kaifiyatnya adalah Anda mengambil air dengan kedua telapak tangan. Bukan cuma satu, dua. Boleh nggak satu? Boleh. Tapi sunnahnya dua. Gimana caranya? Wa yabda'u bi ghasli a'lal wajhi. Dimulai dengan membasuh bagian yang paling atas ini nih. Dari atas. Bukan dari bawah ke atas. Turun lagi tuh airnya. Dari sini ke atas. Bukan. Dari sini ke bawah tuh. Summa yuhaddiruhu. Kemudian Anda putar tuh. Semuanya kena. Supaya kena sampai telinga, sampai zakun, sampai manabitus sya'ar, sampai tempat tubuhnya rambut tuh. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi Rasul contohkan. Jadi Rasul itu mufassir awal minal Quran. Penafsir pertama Al-Quran Rasul. Rasul menjelaskan, penjelasannya namanya hadis atau sunnah Rasulullah. Rasul melakukan itu dan sampai ke seluruh wajah. Yang wajibnya itu 1 kali. Nanti kalau 3 kali jadi sunnah. Nanti kita akan bahas yang sunnah wudu. Kenapa sunnah wudu harus dilaksanakan? Nanti kita akan jelaskan apa terkait dengan hikmah. Kenapa membasuh muka? Kenapa di dalam wudu itu membasuh muka? Karena muka ini adalah terkait dengan cermin jiwa yang merefleksikan apa kepribadian dan emosi seseorang. Anda kalau marah, kelihatan nggak wajahnya? Kelihatan nggak Pak? Anda lagi bahagia, kelihatan nggak mukanya? Kelihatan, orang bisa ngelihat Anda bahagia, sedih. Dari apanya tuh? Mukanya Pak. Hati orang nggak tahu Pak. Tapi mukanya. Lagi nggak suka sama orang, ngelihat orang itu. Kelihatan nggak mukanya? Memberengus tuh. Nggak enak dia lihat tuh. Cemberut, kelihatan. Wah, orang ini lagi marah nih. Cemberut dia. Oh, orang ini lagi senang nih. Senyum dia. Tuh. Kita bisa lihat emosi seseorang dari wajah. Dan wajah ini jadi topeng. Topeng apa? Topeng dunia. Orang kalau ingin memperlihatkan sesuatu dari dirinya, apa yang pertama dilihat? Wajahnya, Pak. Ingin memperlihatkan kepada orang lain, wajahnya dikasih lihat. Makanya kemudian ada operasi plastik. Ya? Ada nggak operasi plastik tangan? Buat apa tangan? Ada nggak kaki dioperasi, jempolnya dioperasi plastik? Jempolnya
Buat apa jempol? Apa yang dioperasi plastik? Muka. Maka muka itu topping. Karena dia topping, di situ akan tersimpan segala bentuk ria, kesombongan, kepura-puraan. Itu di muka, Pak. Maka basuh mukamu. Kenapa? Hilangkan sifat ria, hilangkan sifat sombong, dan hilangkan kepura-puraan. Anda harus menjadi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka basuh tuh. Hilangkan sifat-sifat negatif seperti itu. Itu dalam pandangan sufistik, Pak. Yang kedua, muka itu adalah pusat kita mengindra sesuatu. Atau dalam bahasanya pusat persepsi dan kesadaran diri. Persepsi itu mengindra. Kenapa? Di muka itu ada apa? Mata. Bapak ngelihat dengan apa? Mata. Kalau yang lihat yang porno-porno, dosa enggak tuh? Dosa tuh mata. Yang kedua, ada apa nih? Hidung. Mencium. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, mulut. Semua ini adalah tempat banyaknya dosa. Dan tempat informasi. Makanya yang pertama kali bayi itu dilahirkan, yang berfungsi matanya atau telinganya? Pertama kali. Telinga, Pak, bukan mata. Maka di situ gambaran bahwa orang, informasi itu bisa satu. Informasi bisa satu. Tapi kalau mata, bisa berbanyak informasi. Saya lihat Bapak ini, satu-satu beda. Itu bisa memunculkan banyak pendapat, Pak. Bapak ini ada berapa orang nih? 30, 20, anggap aja 20. Melihat saya, lalu memberikan komentar. Beda-beda nggak komentarnya? Beda, itu mata tuh, Pak. Makanya mata ini ketika Anda melihat sesuatu, maka akan munculkan banyak interpretasi. Tapi kalau telinga, satu nggak yang didengar informasi? Satu, nggak ada interpretasi. Bapak ngomong A, saya bilang A. Satu tuh. Maka yang pertama kali diaktifkan oleh Allah, sumber informasi itu telinga. Maka karena telinga sumber informasi, Anda jangan mendengar sesuatu yang negatif dong. Kenapa? Akan mempengaruhi otak nih. Kalau Anda mendengarkan yang negatif, fitnah, hoax, kebohongan, kedustaan, maka akan diproses oleh otak. Maka yang muncul negatif di otak. Kalau otak memunculkan yang negatif, mulut ngomong yang negatif. Tangan akan melakukan yang negatif. Kaki akan mengarah kepada yang negatif. Karena diproses di otak nih. Makanya di dalam ajaran Islam, dengarkan yang baik-baik tuh. Yang kedua, mulut nih. Yang paling banyak melakukan kejahatan, kesalahan, itu kata Nabi, adalah lisannya. Aksaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kata Nabi, yang paling banyak kesalahan dilakukan oleh anak cucu Adam min lisani, lidahnya. Mulut. Makanya ada ayat Quran turun khusus tentang menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Satu ayat nanti dicari surah Al-Hujurat, Pak. Surah Al-Hujurat itu cari kalau tidak salah ayat 10. Kalau tidak salah nanti dicek. Lalu turun lagi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Jangan gibah tuh. Yang pertama, jangan mencela dan menghina, jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak bagus. Lisan, Pak. Konflik yang terjadi di negara kita min lisani, dari lisannya, lidahnya. Maka hampir sebagian besar konflik yang terjadi dulu di negara kita, dari Poso, kemudian Ambon, kemudian di Kalimantan dan sebagainya, min lisani, dari lisan orang. Awal mulanya terjadi pertengkaran, mulut saling mencela, memaki. Lalu yang diperluas apanya? Agamanya, etniknya. Akhirnya terjadilah konflik antar suku, antar agama. Min lisani. Maka lidah ini karena suka bohong, suka berdusta, suka mengatakan yang negatif-negatif, bersihkan muka. Nanti lebih khusus lagi dengan ke kumur. Lebih khusus lagi dengan masukkan air ke dalam
hidung. Kemudian nanti ada telinga, tapi itu sunnah. Yang wajib itu muka, karena muka sumber. Dari mata melihat celah orang, aibnya dicari-cari. Kita kan begitu, suka mencari aib orang lain. Dengerin kuping kita, tetangga lagi ribut. Apa sih yang diributin? Tuh, mau tahu aja. Kemudian telinga mendengarkan dosa, melihat, mendengarkan. Lalu kemudian mulut ngucapin yang negatif-negatif. Lalu basuh itu semua muka. Kenapa? Supaya mata, hidung, telinga, dan mulut yang sering melakukan dosa itu akan gugur dosa-dosanya. Itu Islam. Meskipun itu simbolik, tapi maknanya mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh kedua tangan sampai siku. Kata wa aydiyakum ini tangan, dari jari-jari ini nih, sampai mirfaq. Mirfaq ini dalam bahasa Arab artinya siku. Karena menggunakan ila sampai siku, yang dimaksud ini ma'al mirfaqain. Jadi bukan cuma sampai di sini nih. Sampai di sini. Kalau perlu naikin lagi, ini nanti akan bersinar. Pada hari kiamat ini tanda umat Rasulullah adalah tangan dan kakinya bersinar, mukanya bersinar. Ini namanya ghurran muhajjalin. Maka di sini harus dibersihkan benar-benar muka. Yang kedua, tangan harus dibersihkan sampai di sini lengan, bukan cuma mirfaqain sampai mirfaqain, tapi ma'al mirfaqain, naikin ke atas tuh. Sampai lengan. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqhil Islami, inna ghaslal yadaini ma'al mirfaqaini fardun fil wudu bil ijba'. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku atau bersama dua siku dibasuh sampai atas nih, itu adalah fardu. Kalau Anda tidak melakukannya, maka Anda dianggap tidak berwudu, tidak sah wudunya. Maka ibu-ibu nih kalau basuh nih, jangan sampai sini doang, naikin ke atas. Dan berikutnya adalah sampai jami' sya'ri wal basar wal adhafir. Sampai ini kalau ada bulu-bulunya nih, dibasuh juga tuh, kenain. Apalagi kulitnya. Apalagi sampai adhafir, kukunya nih. Kalau seandainya ada kotoran-kotoran di bawah kuku yang bisa mencegah masuknya air, maka itu dianggap tidak sah itu. Makanya kuku harus dipotong. Sunnahnya setiap hari Jumat. Kotorannya dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Pertama, Islam itu bersih. Karena itu bisa jadi penyakit. Kedua, kalau seandainya ini kuku ada kotorannya, itu bisa mencegah masuknya air saat ketika kita melaksanakan membasuh kedua tangan. Kalau itu terhalangi, maka wudhu kita sah atau tidak sah? Tidak sah. Satu tuh. Au kanal khatam, atau dia ada cincin yamna'ul ma'a lam yasihal wudu. Yang ini mencegah air masuk ke kulitnya. Kulitnya tercegah karena cincin. Lam yasihal wudu. Wudunya tidak sah. Oleh karena itu apa yang dilakukan? Wa yajibu izalatul wasfi. Maka wajib menghilangkan kotoran tersebut tuh. Satu. Yang kedua, kalau Anda wudu masih pakai cincin, maka cincinnya wa tahrikul khatam, digerak-gerakin. Digerak-gerakin deh. Kalau enggak digerak-gerakin, air belum tentu masuk. Tapi kalau digerakin, dia bisa masuk. Jangan sampai lupa, Bu. Ada orang yang biasanya lupa buka cincin karena susah dibukanya. Maka gerak-gerakin aja supaya air bisa masuk. Kalau ternyata air tidak bisa masuk menutupi kulit dari tangan yang harus dibasuh dalam wudu, maka itu lam yasihal wudu. Wudunya tidak sah. Kenapa tangan? Nah, ini dibahas lagi dalam ilmu tasawuf. Karena tangan ini melambangkan perbuatan manusia di dunia, Pak. Maka nanti di akhirat, Pak, yang ditutup apanya? Lisan. Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut yang suka bohong ditutup. Yang bersaksi apa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini akan bicara. Kok tangan bisa bicara? Apa dia punya informasi? Karena yang bisa menjadi saksi, yang bisa berbicara pada saat hari pengadilan, dia punya informasi dong. Berarti tangan ini merekam perbuatan kita. Di tangan ini Bu, ada sensor-sensor yang merekam perbuatan kita. Bu. Yang ini yang punya Allah. Kita nggak tahu tuh. Allah yang punya, Allah yang ciptakan. Kita nggak bisa lihat. Logikanya apa? CCTV Pak. CCTV aja ada kok di dunia. Buatan siapa ini CCTV? Manusia lemah. Ini Allah yang ciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, menciptakan tangan dengan model yang sangat sempurna. Boleh jadi ini dia merekam. Makanya di dalam Islam Anda jangan banyak melakukan kezaliman, merampas hak orang lain, memukul orang lain, menindas orang lain dengan tangannya. Dilarang. Kenapa? Ini akan merekam apa yang dilakukan oleh tangan. Maka tangan itu simbol perbuatan manusia. Maka pada saat ketika kita disuruh basuh tangan dan wajib dibasuh itu maksudnya apa? Anda harus bersihkan tangan Anda dari perbuatan-perbuatan dosa, mendalimi orang lain, nyakitin orang lain, melampas hak orang lain, ini basuh. Secara fikih ini adalah bukti sahnya wudu. Tetapi secara filosofis hikmahnya, ketika Anda membasuh tangan Anda yang penuh dengan dosa, maka itu akan terhapus dosa-dosa itu. Jatuh berguguran beserta dengan air. Ini manfaatnya wudu. Maka kata Rasul, asbigil wudu. Kalau wudu sempurnain, jangan sembarangan. Kenapa? Kalau Anda sembarangan dalam wudu, akan ada saksi dari Allah, sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu tuh. Yang berikutnya, tangan ini adalah alat untuk memberi sedekah atau mengambil harta itu. Maka ketika Anda membasuh tangan Anda disimbolkan air wudhu ini seperti membersihkan sifat-sifat kikir yang ada di tangan ini nih. Bersihkan tuh sifat kikir. Tetapi harus kita banyak mengeluarkan harta kita melalui tangan kita supaya kecintaan kepada dunia itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena sifat kikir itu banyak menghancurkan umat manusia. Itu kata Nabi. Maka Nabi berikan contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh. وَبَيُّكَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada dua redaksi ayat. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia orang sukses. Kenapa? Karena sifat kikir banyak membinasakan umat sebelumnya. Maka Nabi bilang, Iyyakum was-suha. Jauhi sifat kikir. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir sungguh telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Lalu Allah untuk memperkuat pernyataan ini dihadirkan satu cerita. Di mana cerita itu? Dalam Al-Quran, kitab yang paling kuat, Pak. Ceritanya siapa? Ceritanya siapa, Pak? Qarun tuh. Dia ceritakan Qarun tuh. Jangan Anda seperti Qarun tuh. Siapa Qarun? Kana min qaumi Musa. Dulu dia pengikut Nabi Musa. Fa bagha alaihim, tapi dia kemudian menjadi orang yang menyimpang. Dulu dia orang yang soleh. Awal mula nggak punya harta. Lalu kemudian dia minta sama Allah. Lalu bekerja keras. Allah berikan harta yang begitu melimpah. Saking banyaknya hartanya. Sampai tidak bisa dibawa oleh beberapa orang, Pak. Kecuali lebih dari 10. Kata Usbah itu lebih dari 10. Bayangkan Pak, yang membawa gemboknya. Gembok tuh. Gembok itu ya kumpulan dari kunci-kunci tuh. Itu nggak bisa dibawa 1 atau 2 orang. Tapi yang bawa lebih dari 10. Kira-kira banyak nggak kuncinya? Kalau kuncinya banyak begitu, kira-kira tempat penyimpanannya besar nggak tuh? Besar. Nabi Musa datang tuh. Qarun, Allah perintahkan engkau mengeluarkan hartamu, diskon 50%. Dia diskon, Pak. Kenapa? Saking banyaknya. Kata Qarun, oke. Dia hitung tuh, satu persatu dikeluarin. Keluarin, setelah didiskon, ternyata pas dikeluarkan zakatnya itu
hartanya sampai melebihi gedung ini. Kira-kira banyak atau sedikit tuh? Banyak. Ketika dilihat harta yang dikeluarkan itu begitu besar, muncul sifat kikirnya. Apa dia bilang? Saya yang kerja mati-matian, kau yang nikmati orang lain. Tuh, muncul sifat kikir. Akhirnya apa yang terjadi? Qarun tidak mau mengeluarkan hartanya, lalu kemudian malah sebaliknya dia fitnah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan fitnahnya bukan sembarangan, Pak. Nabi Musa difitnah selingkuh, Pak. Dan ini persoalan moral, persoalan etika. Kalau orang difitnah selingkuh, kira-kira hancur nggak harga dirinya? Hancur. Nabi Musa akhirnya minta, ya Allah, tenggelamkan Qarun beserta hartanya dan semua pengikutnya ke dalam tanah. Allah kabulkan. Maka untuk kita ingat setiap saat, harta yang tersimpan di dalam tanah, namanya harta apa? Harta Qarun. Ingat tuh, jangan seperti Qarun. Maka ketika kita membasuh tangan kita, hilangkan sifat kikir. Kenapa? Itu yang hancurin umat sebelumnya. Dan itu yang menghancurkan Anda sekarang. Kalau Anda kikir, punya harta tidak dikeluarkan. Ibarat darah ini, darah kalau nggak keluar, jadi bahaya nggak? Maka donorkan darah. Bahasanya gitu tuh. Sama, harta kalau nggak keluarkan, dia akan cari jalan untuk keluar. Pertama apa? Dicuri orang. Yang kedua, kebakaran. Yang ketiga, kita nggak tahu dengan cara apa Allah akan menghilangkan harta itu. Maka menarik, Pak, ada seorang sufi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita pernah dengar nama ini. Syekh Abdul Qadir ini termasuk orang yang Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dan dia masih keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abdul Qadir Jilani ini punya karamah. Dan karamahnya luar biasa. Banyak karamahnya disebutkan dalam manaqib. Disebutkan dalam cerita tentang beliau yang disebut dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang-orang Betawi itu biasa baca tuh. Syekh manaqib Syekh Saman dan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang-orang tua kita dulu tuh baca itu. Nah, diceritakan dulu ada penguasa zalim namanya Sultan Mas'ud. Dia kirim pasukan besar untuk menyerang Baghdad, tempat di mana Syekh Abdul Qadir Jilani tinggal. Saat pasukan yang besar itu bergerak mendekati gerbang kota, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berada di tempat dia berzikir yang disebut dengan zawiyah. Maka istilah zawiyah itu tempat di mana dia berzikir, dia belajar, dia mengajar. Ketika dia berada di sana, dia cuma angkat jarinya ke arah mereka. Tinggal ditunjuk aja tuh, Pak, pasukan itu. Sambil berdoa. Apa yang terjadi? Kuda pasukan itu berhenti mendadak. Tidak mau melangkah, seperti ada sesuatu di depannya. Yang kedua, pedang yang dibawa oleh pasukan itu meleleh seperti lilin. Dan yang ketiga, para prajurit dilanda rasa takut yang luar biasa sehingga nggak jadi masuk kota Baghdad. Itu karamah dari Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan anggap enteng beliau. Karena salah satu kekasih Allah itu akan diberikan karamah. Kalau Nabi diberikan mukjizat. Tapi kekasih Allah diberikan karamah. Jangan main-main dengan para ulama-ulama yang bersih itu. Karena darahnya beracun. Kenapa darahnya beracun? Kalau Anda menyakiti mereka, Allah yang tersakiti. Man adza waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku proklamirkan kepada dia perang. Anda berani perang sama Allah? Baru dimatikan keran airnya saja di bumi, habis ada tuh. Air keberhentikan. Kalau perang sama Allah, baru dikirim nyamuk aja Anda udah gelisah. Baru dikirim lalat masuk ke dalam hidungnya ada. Seperti yang terjadi pada siapa? Namrud. Dan banyak, cuma pasukan kecil. Dan udah setengah mati. Nah, dia pernah ditanya oleh muridnya. Ya Syekh, mengapa kita membasuh tangan sampai siku dalam wudu? Yang ditanya orang sufi, Pak. Jawabnya itu tentu dengan pendekatan sufistik. Apa dia bilang? Agar kau ingat bahwa tanganmu harus selalu terbuka untuk memberi, namun tidak pernah melebihi batas siku yang Allah tentukan. Menarik nggak ucapan? Artinya apa? Ketika Anda memberi, jangan terlalu boros memberi. Tapi jangan juga terlalu pelit. Itu maksudnya. Artinya apa? Kalau Anda terlalu pelit, Anda akan hancur.
Kalau Anda terlalu boros, Anda akan menderita di dunia ini. Apalagi yang imannya nggak kuat. Maka yang sedang-sedang saja, kata penyanyi dangdut. Ada nggak lagu dangdut? Yang sedang saja. Kalau Anda memberi, yang sedang. Di sini simbolnya sampai siku, jangan lebihi sampai siku tuh. Ini artinya ketika Anda memberi, jangan melebihi sampai siku. Maksudnya apa? Jangan membuat Anda hancur di dalam kehidupan dunia ini. Kecuali orang yang imannya kuat, Pak, seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar imannya kuat, Pak. Hah? Dia yakin. Makanya waktu ketika Rasul, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk membantu peperangan Tabuk? Apa Abu Bakar bilang? Ana ya Rasul, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar bilang, saya sedekahkan semua harta saya di jalan Allah. Ada nggak jamaah sini begitu, Pak? Saya sedekahkan semua harta saya untuk pembangunan masjid Al-Barakah. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Mau nyumbang 100.000 aja mikirnya 20 kali tuh. 100.000 tuh, Pak. Kita. Kenapa? Karena dalam diri kita masih ada dunia. Abu Bakar bilang, enggak, saya serahkan. Sampai Rasul bilang, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakrin, apakah kau tinggalkan sedikit saja buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Cukup. Sampai malaikat tuh kirim salam ke Abu Bakar. Saking hebatnya tuh Abu Bakar. Maka jangan mencela Abu Bakar. Iman kita nggak sebanding dengan iman beliau. Nah, orang seperti kita kalau bersedekah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Yang sedang-sedang aja. Mutawassit. Itu artinya sedang saja. Akhirnya Sultan Mas'ud itu datang minta maaf sama Syekh Abdul Qadir Jalani dan dia tidak akan lagi masuk menyerang kota Baghdad. Kenapa? Di situ ada wali min auliyaillah, orang yang doanya nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah kita cerita tentang siapa? Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, kita pernah cerita minggu yang lalu itu. Bagaimana doanya menjadi wali tidak harus orang yang seperti ustaz, tidak harus jadi ulama. Dia bakti sama orang tua yang jadi wali. Kalau bapak selalu wudu setiap saat, nggak pernah berhenti istiqomah, insya Allah bapak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah apa? Mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Kata mazhab Syafi'i, cukup Anda ambil air, taruh di sini nih, di atas kepala Anda, lalu terasa dingin, yakfi, cukup. Jadi satu aja nih, tetes nih, taruh sini dianggap cukup. Tapi kalau mazhab mazhab Hanafi, sampai di sini, pertengahan, seperempat kepala. Berarti kalau dari sini kepala nih, kepala, berarti seperempatnya segini aja nih. Tapi kalau mazhab Maliki wajib mashu jami'ir ra'si, membasuh semua kepala. Kata mazhab Syafi'i, kalau membasuh semua kepala itu sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi kita kalau pakai mazhab Maliki wudunya berat, Pak. Kenapa? Beratnya di situ tadi. Pada saat ketika membasuh kepala. Di dalam kitab Al-Mu'tamad dijelaskan wa yasihu mashu basyaratir ra'si. Sah membasuh basyarah, kulit kepala di sini nih. Awi sya'ri, atau rambut fi hududi, batasannya. Kenapa? Li'annal jami'a yusamma ra'san, karena semuanya itu dianggap kepala. Walakin la yujzi'u massu sya'rin nazili ala ra'si. Tapi kalau Anda basuh cuma rambutnya doang nih, rambutnya doang, itu enggak sah. Harus apanya? Kulitnya. Kena kulitnya. Wa in kana ala ra'si ghita'un, kalau seandainya di atas kepala itu ada kayak penutup nih, kayak kopiah begini nih, atau topi. Wala yuridu naz'ahu li uzrin, tapi dia enggak ingin melepas tutupan itu, mungkin karena ada perubahan dan sebagainya. Au li ghairi uzrin, atau enggak ada uzur sama sekali. Karena pakai topi, dia mau buka dingin. Taruh sini. Fa innahu yakfi masun nasiyah. Maka sah dia membasuh ubun-ubun. Ubun di mana ubun-ubun? Ubun-ubun di mana sih? Sini nih ubun-ubun. Pakai ini cukup. Apalagi tuh? Wahia muqaddamatur ra's. Atau bisa di sini. Nih, kasih aja sini nih. Yang penting ada rambutnya nih. Tuh. Kalau kopiah kan gini nih. Gini dikit tuh. Tuh, sampai sini.
Apa hadisnya? Li hadis Al-Mughirah As-Sabiq. Bagaimana dengan perempuan? Wal mar'atu karrajuli, perempuan seperti laki-laki fi sifati masirati, dalam mencirikan sifat dari membasuh kepala. Wa yumkinu an tadkhula yadaha, mungkin dia masukkan tangannya tahta khimariha, kalau dia pakai khimar, jilbab nih, masukin tangannya ke atas aja nih, tuh. Sampai kemudian rambutnya kena air. Jadi nggak usah dibuka, boleh. Ambil, taruh di sini nih. Biasanya begitu ibu-ibu ya. Buka jilbab, bukan buka jilbab, angkat jilbabnya ini, kasih air, cukup sini. Nggak perlu memperlihatkan rambutnya kepada orang lain. Ini kepala ini. Dan kepala ini tempat apa, Pak? Hah? Berpikir. Ego intelektual kita di sini nih. Pusat kesadaran diri kita di kepala. Coba Bapak dipukul kepalanya, pingsan nggak? Pingsan. Kesadaran dirinya langsung pluk. Kenapa? Di sini adalah pusat kesadaran diri dan ego intelektual. Maka ketika Anda membasuh kepala ini, seakan-akan ingin mengatakan kepada diri kita, ego intelektual Anda, kesombongan pikiran Anda, merasa lebih pintar daripada orang lain, itu basuh itu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Bapak tahu iblis kenapa dilaknat Allah? Sombong. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan iblis, kalah kita, Pak. Dibandingkan tauhid kita dengan iblis, kalah kita. Kenapa? Karena iblis itu, kenapa dianggap dinamanya iblis? Awalnya Azazil. Azazil dulu, pada zaman dulu sebelum manusia diciptakan. Nah, manusia diciptakan, itu bangsa yang paling banyak melakukan penumpahan darah itu bangsa jin. Allah utus malaikat untuk membasmi bangsa jin sampai habis. Sampai banyak yang mati. Lalu kemudian di situ ada anak dari bangsa jin, namanya Azazil. Akhirnya, ini dalam kitab tafsir ya, bukan pendapat saya nih. Bapak percaya atau tidak, itu urusan Bapak ya. Tapi ini kitab tafsir menceritakan, akhirnya Azazil itu karena masih kecil dibawa tuh ke langit. Dibawa ke langit, maka dia hidup bersama siapa? Para malaikat. Karena dia hidup pada malaikat, maka Azazil pun terpengaruh jadi orang baik. Ibadahnya luar biasa. Tauhidnya tinggi. Saking hebatnya ibadahnya itu sampai-sampai dia menjadi penjaga surga. Itu diceritakan. Maka ketika Allah ciptakan Adam, lalu Allah perintahkan para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam, fasajadu. Mereka semua sujud. Jelas malaikat itu pasti mengikuti perintah Allah. Illa iblis. Kecuali iblis. Apakah iblis dari bangsa malaikat? Kenapa disebut kecuali iblis? Karena iblis adalah bangsa jin yang hidup bersama malaikat, yang dia membantah dari perintah Allah itu, tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Ana khairun min. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih tinggi daripada tanah. Sombong tuh. Maka Allah kemudian laknat, keluar kau iblis. Apa kata iblis? Boleh saya keluar, tapi dengan syarat. Apa? Izinkan saya mengganggu anak cucu Adam dari depan, dari atas, dari samping, dari belakang. Silakan, kata Allah. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang tidak akan pernah disentuh oleh godaan iblis. Maka iblis punya pasukan, bangsa jin yang disebut dengan syaitan, kafir. Dan bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Itu makanya pada saat ketika kita mau meninggal, iblis nggak pernah menyerah. Dia utus utusannya, bawahannya setan, yang satu menyerupai wajah bapaknya, yang satu menyerupai wajah ibunya. Yang satu bilang, nak keluar dari Islam. Karena dia pernah ngaji ini, dia tahu ini pasti setan, dia usir. Yang kedua, ibunya. Kalau ibu biasanya orang pasti mengikuti apa kata ibu. Karena dia tahu ini adalah setan, maka dia usir. Maka orang seperti itu selamat pada saat ketika mengalami sakaratul maut. Ingat Pak, setan gak akan pernah berhenti.
Nah, karena itu maka sifat sombong itu harus dihilangkan. Salah satu simbolik dari membasuh sebagian kepala itu adalah Anda harus hilangkan sifat sombong karena pikiran Anda. Itu hebatnya makna filosofis. Yang kedua, rambut. Rambut ini adalah mudah kusut. Yang paling mudah kusut dari anggota badan kita apa? Rambut. Yang kedua, yang selalu tumbuh terus-menerus meskipun kita sudah gunting rambutnya. Apa ya? Rambut. Yang berikutnya, yang perlu mendapatkan perawatan rutin, apa tuh? Rambut. Maka rambut ini adalah sumber kekusutan. Artinya apa? Masalah, konflik, dan kebingungan hidup ini ada di sini nih. Maka Anda harus membasuhnya seakan-akan simbol hilangkan semua kekusutan dunia itu dan kemudian hadirkan Allah di dalam hati Anda. Nah, kalau ini bisa kita pahami, maka kita benar-benar wudu, bukan hanya wudu lahir kita, tapi juga wudu batin kita. Saya pikir sampai sini insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan bahasan kita. Saya tidak membahas secara fikih saja, tetapi makna filosofis, sofistik, dan hikmah di balik wudu yang kita laksanakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.